Tanduk Afrika adalah sebuah wilayah di benua Afrika yang berupa semenanjung yang tepatnya berada di Afrika Timur. Wilayah ini menonjol ke Laut Arab dan terletak di sepanjang bagian selatan Teluk Aden. Selain itu, wilayah ini dijuluki sebagai Tanduk Afrika karena mengarah pada bentuk di wilayahnya yang menyerupai tanduk di benua Afrika. Ada beberapa negara di wilayah Tanduk Afrika, yaitu negara Somalia, Djibouti, Eritrea, Ethiopia, dan wilayah Somaliland. Pada video kali ini kita akan membahas salah satu negara di wilayah Tanduk Afrika, yaitu negara Djibouti. Lebih lengkap tentang negara ini, inilah videonya. Kembali lagi di channel Invoice Indonesia, channel yang mungkin bisa menambah wawasan dan informasi yang belum kalian ketahui. Republik Djibouti adalah sebuah negara dengan sistem pemerintahan semi-presidensial, di mana sistem pemerintahan ini adalah gabungan antara presidensial dan parlementer. Terkadang sistem ini juga disebut sebagai dual eksekutif, di mana presiden melaksanakan kekuasaan bersama Perdana Menteri. Djibouti terletak di tanduk benua Afrika. Negara ini merupakan bagian dari daerah Afrika Timur, berbatasan dengan Somalia di bagian selatan, Ethiopia di sebelah selatan dan baratnya, Eritrea di bagian utara, Laut Merah dan Teluk Aden di sebelah timur, dan di seberang Teluk Aden ada negara Yaman. Negara ini mempunyai luas wilayah sekitar 23.200 km persegi. Jika dibandingkan dengan salah satu daerah di Indonesia, maka negara Djibouti sedikit lebih kecil dari luas Kabupaten Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur. Negara ini beribu kota di kota Djibouti, nama yang sama dengan nama negaranya. Kota Djibouti adalah kota terkecil di negara Djibouti, tetapi kota ini ditempati oleh hampir 80% dari total jumlah penduduk di negara ini. Jumlah populasi penduduk dari negara Djibouti adalah sekitar 902.804 jiwa, yang merupakan negara dengan populasi terkecil di daratan Afrika. Dan sebagian besar populasinya didominasi oleh dua kelompok etnis, yaitu dari bangsa Somalia dan Afar. Sekitar 94% penduduk Djibouti beragama Islam, yang juga merupakan agama resmi dan telah dominan di negara ini sejak lebih dari 1000 tahun yang lalu. Negara Djibouti mempunyai lokasi yang strategis di dekat beberapa jalur pelayaran tersibuk di dunia, yang mengendalikan akses ke Laut Merah dan Samudra Hindia. Wilayahnya juga berfungsi sebagai pusat pengisian bahan bakar dan transshipment utama, dan merupakan pelabuhan maritim utama untuk kegiatan ekspor dan impor ke negara tetangganya Ethiopia. Karena hal tersebut, ekonomi negara Djibouti sebagian besar terkonsentrasi di sektor jasa. Kegiatan komersial di negara ini berputar di sekitar kebijakan perdagangan bebas dan lokasi negara tersebut sebagai titik transit. Sejarah Djibouti. Bangsa Makrobia adalah bangsa dari kerajaan legendaris yang menempati wilayah Tanduk Afrika. Disebutkan oleh Herodotus, seorang sejarawan Yunani kuno yang hidup pada tahun 484 sampai tahun 425 sebelum Masehi. Penyebutan nama mereka adalah karena umur panjang mereka yang legendaris dengan rata-rata usia hingga 120 tahun dengan perawakan tinggi dan besar. Pada awal abad ke-9, suku Somalia lokal mendirikan kerajaan Adal dengan kota Zela sebagai ibu kota kerajaan tersebut. Kota Zela adalah kota kuno dan merupakan salah satu kota paling awal di dunia yang memeluk Islam, tidak lama setelah Rasulullah melakukan hijrah. Melalui hubungan yang sudah terjalin dengan bangsa Arab selama lebih dari 1000 tahun, kelompok etnis Somalia dan Afar di wilayah tersebut menjadi salah satu populasi pertama di benua Afrika yang memeluk Islam. Bukti dari penyebaran Islam di negara ini ditandai dengan adanya Masjid Dua Mihrab di Al-Qiblatain yang berdiri sejak abad ke-7 dan merupakan masjid tertua di negara Djibouti. Kesultanan Ifat adalah sebuah kerajaan Islam yang didirikan oleh dinasti Walasma pada tahun 1285. Dinasti Walasma adalah dinasti yang memerintah Kesultanan Ifat dan Kesultanan Adal di wilayah yang sekarang dikenal dengan Somaliland, Djibouti, dan Ethiopia Timur. Pada akhir abad ke-14, Kesultanan Ifat kehilangan kekuasaannya setelah dikalahkan oleh Kekaisaran Ethiopia. Pada awal abad ke-15, Kesultanan Adal berdiri setelah jatuhnya Kesultanan Ifat. Kerajaan ini didirikan oleh Saber Adin II yang merupakan putra tertua dari Sa'ad Adin II Sultan Ifat.
ibu kota Adal dipindahkan lebih jauh ke pedalaman ke kota Dakar. Selama periode tersebut, Kesultanan Adal muncul sebagai pusat perlawanan Muslim terhadap kerajaan Kristen Abisinian yang berkembang di wilayah tersebut. Pada puncaknya, Kesultanan Adal mengendalikan sebagian besar wilayah Djibouti modern, Somalia, Eritrea, dan Ethiopia. Kesultanan Adal mempertahankan hubungan komersial dan politik yang kuat dengan Kekaisaran Ottoman. Eksplorasi bangsa Prancis ke Ethiopia pada tahun 1839 menandai pengembangan Prancis di pantai Djibouti dan pedalaman dari Laut Merah. Eksplorasi lebih lanjut oleh Henry Lambert yang merupakan seorang konsuler Prancis memimpin perjanjian persahabatan dan bantuan antara Prancis dengan para sultan lokal wilayah tersebut, yang darinya kemudian Prancis membeli tempat berlabuh di wilayah Obok pada tahun 1862. Antara tahun 1883 dan tahun 1887, Prancis menandatangani berbagai perjanjian dengan penguasa Somalia dan Sultan Afar yang memungkinkan untuk memperluas wilayah protektoratnya. Di tahun 1894, Prancis kemudian mendirikan pemerintahan permanen di kota Djibouti dan menamakan wilayah tersebut sebagai Somaliland Prancis. Setelah invasi dan pendudukan Italia di Ethiopia pada pertengahan tahun 1930-an, pertempuran perbatasan terus-menerus terjadi antara tentara Prancis di Somaliland Prancis dan pasukan Italia di Afrika Timur. Pada bulan Juli tahun 1940, selama tahap awal Perang Dunia Kedua, pemerintahan Prancis jatuh akibat dari invasi Jerman ke wilayah negara Prancis. Hal ini juga berdampak pada wilayah Prancis di luar negaranya dan salah satunya adalah Djibouti. Wilayah ini kemudian diperintah oleh pemerintah Prancis pro-Eksis yang disebut juga dengan Vichy Prancis. Pasukan dari Vichy Prancis dan Italia berhasil dikalahkan oleh pasukan Inggris dan Persemakmuran pada tahun 1941. Dan pada tahun 1942 sekitar 4.000 pasukan Inggris berhasil menduduki kota Djibouti. Pada tahun 1958 diadakan referendum di Djibouti untuk memutuskan apakah akan bergabung dengan Republik Somalia atau tetap dengan Prancis. Hasil dari referendum tersebut ternyata mendukung hubungan yang berkelanjutan dengan negara Prancis. Di tahun 1966, Prancis menolak rekomendasi dari PBB bahwa mereka harus memberikan kemerdekaan pada Somaliland Prancis. Pada tahun 1967, dilakukan plebissit kedua untuk menentukan nasib wilayah tersebut. Hasilnya, penduduk keturunan Somalia memilih untuk merdeka, sementara Afar memilih untuk tetap terkait dengan Prancis. Hasil referendum kedua ini dilaporkan dicurangi oleh pihak berwenang Prancis. Setelah serangkaian upaya dan perjuangan rakyat Djibouti yang menginginkan kemerdekaan dari Prancis, akhirnya pada tanggal 8 Mei tahun 1977, referendum kemerdekaan ketiga diadakan. Referendum tersebut diadakan di wilayah Prancis Afar dan Isas. Hasil referendum ketiga ini mendukung kemerdekaan Djibouti dari Prancis, dengan 98 suara pemilih mendukung pemisahan diri dari Prancis, yang secara resmi hal tersebut menandai kemerdekaan Djibouti. Itulah tadi sedikit ringkasan tentang sejarah negara Djibouti. Dan untuk mengenal lebih jauh tentang negara Djibouti, berikut adalah 20 fakta tentang negara Djibouti. Negara ini diberi nama Djibouti karena ibu kotanya yaitu kota Djibouti. Namun etimologi nama tersebut masih diperdebatkan. Ada beberapa teori dan legenda mengenai asal-usulnya. Di antaranya adalah nama Djibouti diambil dari bahasa Afar Jabuti yang berarti piring. Teori lain mengatakan Djibouti berarti tanah Tehuti atau tanah Tut. Nama tersebut berasal dari dewa bulan Mesir menurut mitologi Mesir kuno. Dari tahun 1896 hingga tahun 1967, wilayah Djibouti dikenal sebagai Somaliland Prancis karena wilayah tersebut masuk dalam wilayah koloni Prancis. Mata uang resmi negara ini adalah Djiboutian franc atau franc Djibouti, dikodekan dengan DGF. 1 DGF nilainya adalah sekitar 80,36 rupiah. Hewan nasional Djibouti adalah rusa Afrika. Djibouti mempunyai tingkat buta huruf salah satu yang tertinggi di dunia. Tidak seperti umat Kristen di dunia pada umumnya yang merayakan hari Natal setiap tanggal 25 Desember, umat Kristen Djibouti merayakan hari Natal setiap tanggal 7 Januari. Djibouti adalah salah satu negara terkecil di benua Afrika. Negara ini adalah peringkat ketiga setelah Gambia dan Eswatini.
Status Djibouti sebagai model stabilitas di wilayah yang bergejolak dan kedekatannya dengan rute pengiriman paling sibuk di dunia membuatnya sangat menarik bagi kekuatan militer global. Beberapa negara mempunyai pangkalan militer di negara ini, seperti Prancis, Cina, dan Amerika. Pangkalan militer dari Amerika, Camp Lemonnier, adalah satu-satunya pangkalan militer Amerika yang permanen di wilayah Afrika. Hampir 90% dari wilayah negara Djibouti adalah gurun pasir. Negara Djibouti mempunyai iklim yang sangat panas dan kering. Gurun Danakil adalah gurun yang membentang di 3 negara, yaitu Ethiopia, Eritrea, dan Djibouti. Terletak di segitiga Afar, wilayah gurun ini mempunyai luas sekitar 136.956 km persegi. Daerah ini dikenal dengan gunung berapi dan wilayah dengan panas yang ekstrim. Erta Ale adalah gunung berapi paling aktif di Afrika yang berada di Gurun Danakil. Erta Ale dan wilayah sekitarnya dikenal juga dengan salah satu wilayah yang paling tidak ramah di bumi. Posisi negara Djibouti berada di daratan yang dikenal sebagai Afar Triple Junction, di mana 3 segmen yang berbeda dari lempeng bumi, yaitu lempeng Afrika, Somalia, dan Arab saling memecah satu sama lain. Meskipun sebagian besar wilayahnya adalah gurun, Djibouti mempunyai 2 kawasan hutan lindung di negaranya, yaitu kawasan Gunung Mabla dan Taman Nasional Forêt Duday. Di wilayah Taman Forêt Duday terdapat pohon juniper Afrika Timur atau Juniperus procera yang sangat besar dan tumbuh setinggi 950 meter. Pohon juniper yang tumbuh di Djibouti adalah satu-satunya jenis juniper yang tumbuh dan ditemukan di wilayah selatan Khatulistiwa. Negara Djibouti juga mempunyai danau air asin, yaitu danau asal atau lak asal. Air di danau ini 10 kali lebih asin dari air laut, dan bahkan lebih asin dari laut mati yang terkenal. Danau lak asal adalah danau paling asin kedua di dunia setelah danau Don Juan Pond yang berada di Antartika. Danau Lak Asal adalah titik terendah di Djibouti dan benua Afrika. Wilayah Lak Asal berada 155 meter di bawah permukaan laut. Bahkan wilayah ini adalah titik terendah ketiga di dunia setelah Laut Mati dan Danau Galilea. Teluk Tajora adalah salah satu daerah terkaya di dunia untuk spesies karang dan ikan yang terletak di Djibouti Timur. Wilayah perairan Djibouti adalah jalur migrasi bagi spesies ikan terbesar di bumi, yaitu hiu paus. Hal tersebut menjadikan negara ini sebagai tempat populer untuk berenang bersama ikan terbesar di dunia. Itulah sedikit ringkasan tentang sejarah dan fakta dari negara Djibouti. Sebuah negara kecil yang terletak di dalam tanduk Afrika dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Semoga video ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Terima kasih sudah menonton dan tunggu video dari kami selanjutnya.